Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman siswa-siswi kelas 5? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini IPA pertemuan terakhir di semester ganjil, yaitu tema 5 subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Teman-teman semua, ini adalah rantai makanan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan subtema 2. Kita lihat ada rumput sebagai produsen yang dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini sebagai konsumen tingkat 1. Kenapa? Karena dia memakan produsen. Kemudian belalang dimakan katak, berarti katak konsumen kedua karena memakan konsumen 1. Kemudian ular memakan katak, maka ular disebut konsumen 3. Kemudian elang makan ular, maka elang disebut konsumen tingkat 4. Ketika elang mati, maka elang akan diurai oleh dekomposer, yaitu belatung dalam ini ya. Kemudian belatung akan menggemburkan tanah yang akan dimanfaatkan oleh rumput untuk menyuburkan rumput sehingga tumbuh subur yang kembali lagi dimakan oleh belalang. Inilah rantai makanan di sawah. Nah, teman-teman semua, rantai makanan, kita ingat di pelajaran sebelumnya kalau rantai makanan adalah peristiwa saling makan-memakan yang tidak terputus, terus sambung sesuai dengan sifat rantai yang tidak terputus. Seperti rantai sepeda, kalau tidak putus maka bisa digunakan. Gambar di samping merupakan rantai makanan di sawah. Ini sudah dijelaskan tadi Pak Guru. Nah, jika misalkan belalang punah atau berkurang, maka kehidupan katak terganggu, bahkan katak akan mungkin punah, ular punah, elang pun punah. Yang diuntungkan apa? Produsen, yaitu rumput akan semakin banyak, tapi lama-kelamaan pun rumput akan punah karena tidak ada dekomposer, tidak bisa memproduksi, tidak bisa menguraikan tanah karena sumber makanannya pun punah, yaitu elang. Maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu jika salah satu berkurang, seperti belalang misalkan tadi berkurang atau punah, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Jadi keseimbangan ekosistem sangat tergantung dari kelangsungan semua makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Jika salah satu punah, maka yang lain pun kemungkinan akan berkurang, bahkan bisa ikut punah juga. Nah, inilah pengertian keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk menyeimbangkan jumlah biotik. Nah, tadi biotik ada rumput, belalang, katak, ular, apalagi elang, dan dekomposer ya. Jadi keseimbangan ekosistem yaitu kemampuan ekosistem atau lingkungan untuk menyeimbangkan banyaknya biotik atau jumlah biotik dan jumlah biotik yang menyusunnya. Jadi harus seimbang, tidak semuanya harus sama jumlahnya, tapi yang penting adalah seimbang. Biasanya yang paling rendah itu lebih banyak dibandingkan yang
semakin ke atas. Seperti rumput itu akan lebih banyak dibandingkan jumlah belalang, dan jumlah belalang akan lebih banyak dibandingkan jumlah katak dan seterusnya. Nah, yang kedua, apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, yaitu biotik dan abiotik, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Berarti kita akan bahas faktor-faktor penyebab keseimbangan lingkungan terganggu. Ada 2 faktor penyebab keseimbangan ekosistem terganggu. Pertama, faktor peristiwa alam. Yang kedua, kegiatan manusia. Peristiwa alam yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem yaitu letusan gunung berapi. Yang kedua, peristiwa banjir. Ketiga, tanah longsor. Keempat, kebakaran hutan. Kelima, badai. Dan yang keenam, tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Letusan gunung berapi itu peristiwa yang sangat dahsyat, bisa merusak hutan, bahkan binatang-binatang akan mengungsi dan seterusnya. Banjir juga seperti itu. Tanah longsor, nanti kita akan lihat gambarnya ya berikutnya. Yang kedua, kegiatan manusia apa saja yang mengganggu atau penyebab keseimbangan ekosistem. Penyebab keseimbangan ekosistem terganggu yaitu kegiatan manusianya. Pertama, kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan, sehingga pohon-pohon jadi habis dan hewan-hewan yang dalam hutan kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, pembakaran hutan. Ini selain polusi udara, maka tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh hewan di sekitarnya akan berkurang, bahkan habis, sehingga hewan-hewan yang ada di sana pun akan mengungsi ke tempat yang lain. Yang ketiga, kegiatan perburuan hewan hutan. Jika perburuan itu masif atau banyak, maka hewan yang dimakan hewan yang diburu tersebut akan punah. Seperti yang tadi di awal, jika belalang punah, maka pemakan belalang pun punah. Yang keempat, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Seperti di sawah, pemakaian urea yang berlebihan bisa merusak tanah. Yang kelima, yaitu pencemaran lingkungan, pembuangan sampah dan limbah. Teman-teman, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membuang sampah sembarangan, seperti kita makan permen karet, naruhnya di lapangan dan seterusnya. Inilah gambar-gambar peristiwa alam yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Letusan gunung berapi bisa mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu, yaitu rusaknya tanaman sekitar dan mengungsinya, atau bahkan punah hewan-hewan yang ada di lingkungan gunung tersebut. Yang kedua, pembakaran hutan. Nah, ini sangat berbahaya. Selain menimbulkan polusi udara, dan juga pohon-pohon yang ada dalam hutan menjadi punah atau habis. Nah, ini peristiwa tsunami juga bisa merusak keseimbangan ekosistem. Nah, keempat, tanah longsor. Ini kita lihat tanah longsor, pohon-pohon menjadi tumbang. Yang kedua, gambar kegiatan manusia yang bisa merusak alam atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, ini perburuan liar. Hewan apa ya ini? Ya, harimau diburu untuk diambil kulitnya.
Kemudian ini penebangan hutan bisa merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, penggunaan pestisida berlebihan akan mengganggu kesuburan tanah. Nah, ini pencemaran, kita lihat banyak sekali botol-botol plastik yang sulit diurai. Oke, kita lanjut pelestarian alam. Pelestarian alam dibagi dua, ada ex situ dan in situ. Tujuan pelestarian alam adalah supaya keseimbangan ekosistem terjaga. Dengan keseimbangan ekosistem terjaga, maka kita akan mendapatkan kemanfaatannya. Nah, ini kita lihat apa artinya ex situ, yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Misalnya harimau yang biasa di hutan dipelihara bukan di hutan, yaitu misalkan di kebun binatang. Inilah contoh-contoh ex situ kebun binatang Ragunan. Mungkin di antara kalian sudah pernah ke kebun binatang Ragunan atau kebun binatang yang lain seperti Taman Safari dan seterusnya. Nah, itu termasuk pelestarian alam secara ex situ, yaitu di luar habitat aslinya. Yang kedua, kebun plasma nutfah pisang di Yogyakarta. Apa sih kebun plasma? Yaitu kebun yang memelihara beberapa tanaman sehingga jumlahnya berlimpah, tidak sampai punah. Ini ada khusus kebun plasma nutfah buah pisang yang ada di Yogyakarta. Contoh ex situ yang lain yaitu Kebun Raya Bogor. Nah, di sana banyak tanaman-tanaman langka dan juga tanaman-tanaman yang biasa ada di hutan, karena khawatir punah maka dilestarikan di Kebun Raya Bogor. Karena banyak tanaman di Kebun Raya Bogor, maka bermunculan pula hewan-hewan yang biasa mengkonsumsi tanaman-tanaman langka tersebut. Yang berikutnya yaitu pelestarian alam secara in situ, yaitu pelestarian makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Ini di Indonesia banyak sekali pelestarian alam in situ yang masih eksis atau masih ada dan dijaga atau dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Taman Nasional Ujung Kulon ada di Banten. Ini melestarikan makhluk hidup langka yaitu badak berjulur 1. Kedua, Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah, yaitu melestarikan hewan orangutan. Yang ketiga, Cagar Alam Hutan Karimata Kalimantan Barat, yaitu menjaga kelestarian terumbu karang dan juga mangrove. Nah, teman-teman, di akhir video ini ada tugas seperti biasa. Ini hampir sama di slide di awal ya. Aku tampilkan rantai makanan yang sama. Nah, ini kalian sebutkan ini rantai makanan ada di mana. Yang kedua, jika katak punah, bagaimana jumlah belalang, rumput, dan ular? Insyaallah kalian bisa mengerjakan. Oke teman-teman, selamat mengerjakan, good luck, semoga berhasil. Demikian dari Pak Guru, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sebentar lagi kita akan masuk ujian evaluasi proses belajar di bulan Desember. Demikian dari Pak Guru, mohon maaf jika ada kekurangan.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.